Halo Sobat Seni, apa kabar kalian? Pada hari ini kita akan membicarakan tentang tipografi. Mungkin kalian punya masalah dalam memilih tipografi ketika membuat presentasi karya atau membuat tugas sekolah. Kira-kira tipografi apa ya yang cocok untuk tugas sekolah saya? Mari kita saksikan bersama. Oke, kita mulai dari arti tipografi itu sendiri. Tipografi itu adalah seni dalam mengatur huruf dan teks dengan cara membuat visualnya terlihat menarik dan jelas terlihat oleh pembaca. Nah, setiap tipografi atau jenis huruf itu mempunyai maksud masing-masing. Nah, tampilan mereka ini harus memperhatikan emosi dan mood. Terus juga bisa ketahuan dari tipografi itu bahwa ini adalah karya informal atau formal, atau resmi ataupun tidak resmi, menyenangkan atau serius, modern atau klasik. Terus bagaimana dengan strukturnya? Strukturnya punya teks yang hidup, punya identitas visual, dan juga mudah terbaca oleh pembaca. Oke, kita akan mulai dari secara psikologi. Ada 5 kategori dalam menggunakan huruf. Mulai dari serif yang mengartikan sesuatu yang tradisional, mengesankan otoritas dan rasa hormat. Nah, jenis serif ini kalau kita perhatikan selalu ada bendolan di ujung-ujungnya. Oke, kalau kita perhatikan itu bisa kita lihat dari Times New Roman, Bodini, Georgia, Garamond, dan lain sebagainya. Oke. Yang kedua adalah sans serif. Sans serif ini mempunyai sifat yang bersih, modern, stabil, dan objektif. Itu bisa kita lihat karena tidak ada bendolan-bendolan di ujung-ujungnya, sehingga dia lebih kelihatan rapih dan bersih. Oke, itu kita bisa lihat dari jenis Helvetica, Verdana, Arial, Century Gothic, dan lain sebagainya. Nah, jenis yang ketiga, kategori yang ketiga adalah slab serif yang mempunyai maksud atau kesan tebal, kuat, kokoh, dan modern. Nah, kalau kita perhatikan, slab serif ini adalah kombinasi dari serif dan sans serif. Ada bendolan, tapi tidak mesti ada di setiap ujung. Kalau kalian perhatikan. Dan slab serif ini lebih tebal memang dibandingkan dengan serif. Nah, kalau kalian ingin menampilkan sesuatu yang modern, yang kokoh, kuat gitu, misalnya judul buku atau judul karangan kalian menceritakan tentang kekuatan, kemodernan, dan lain sebagainya, ini bisa menggunakan jenis huruf slab serif ini. Jenis kategori berikutnya adalah script. Nah, script ini seperti tulisan tangan. Oke, kalau kalian perhatikan mempunyai tujuan bila kalian menggunakan suatu yang feminin, bersahabat, elegan, mewah, dan kreatif. Ini kalian bisa menggunakan tipe atau jenis script ini. Kategori yang terakhir adalah modern. Nah, tipe yang satu ini
mengesankan sesuatu yang eksklusif, bergaya, mempunyai style dan juga tajam. Itu kalau kalian bisa lihat tulisan di sebelah kanan, itu kelihatan sekali bahwa semuanya ingin terlihat modern, terutama logo-logo kota-kota besar. Dari sumber lainnya, kalau slab serif itu lebih kepada bila sesuatu itu penting, jelas, berani, berdampak atau mempunyai impact, menarik perhatian. Sementara sans serif lebih sederhana, masuk akal, lebih lugas, mudah dibaca, dan netral. Nah, serif sendiri lebih stabil. Serif lebih stabil, terhormat, abadi, resmi, dan tradisional. Sama seperti tadi ya. Dan modern serif itu lebih ke fashion, tinggi, glamour, indah, bersih, mewah. Sementara suka ada tuh bold, italic, sama underline kan. Nah, kita bicarakan tentang bold atau lebih dipertebal, itu juga mempunyai arti bahwa di situ ada semacam sesuatu yang membuat kita berhenti, dominan, gagah, penting, dan terkemuka. Itu untuk menarik perhatian yang pasti ya. Terus condense atau ultra thin. Nah, ini biasanya yang ramping-ramping sekali ya tulisannya ya. Tipe-tipe seperti ini biasanya ingin memberi kesan sibuk, berwibawa, logis, berpengaruh. Sementara jenis-jenis italic yang miring-miring itu mempunyai arti juga, yaitu bergerak. Nah, ada gerakan, ada dekoratif juga, dan mempunyai isyarat, dan biasanya digunakan memang sehari-hari karena tulisan tangan, terutama orang-orang zaman dahulu masih menggunakan tulis sambung ya. Berbeda dengan zaman sekarang, anak-anak tidak harus menulis dengan tulis sambung, walaupun masih banyak juga yang menggunakannya. Berikutnya adalah modern sans serif yang mempunyai makna tidak biasa, terkelola, unik, dan mudah dimengerti atau dibaca. Lalu jenis display yang mengartikan sesuatu yang menonjol, unik, ramah, eksentrik, dan sopan. Kalau kalian perhatikan itu juga naik tingginya, tinggi rendahnya juga berbeda-beda. Sementara rounded or bubble ini biasanya digunakan untuk komik-komik memang, atau sesuatu yang berhubungan dengan anak-anak, sehingga memang memberi kesan yang menyenangkan, bersahabat, lucu, terbuka, dan menarik. Lalu monospaced ini lebih pada teknologi, basis kode, terus kecanggihan, sesuatu yang luar biasa atau amazing gitu loh. Terus juga tapi membosankan nih monospace ini. Lalu jenis berikutnya dekoratif. Dekoratif ini tidak formal, keren juga, unik, punya semangat tinggi, dan punya hiasan-hiasan juga di situ, lain dari biasanya. Nah, kalau kalian merasa diri kalian seperti itu, mungkin kalian tipe yang suka menggunakan dekoratif ini. Tapi tergantung juga dari tugas sekolah kalian ya. Kalau tugas sekolah kalian itu untuk menciptakan sesuatu yang keren, unik, nah, kalian bisa menggunakan tipe huruf ini. Lalu script. Script ini sama seperti yang tadi, feminim, sesuatu yang pribadi, mewah, elegan, dan cantik.
berikutnya adalah jenis grunge. Grunge ini misterius artinya ya. Terus juga twisted itu jadi kayak berbalik. Oke. Gelisah, samar, abstrak. Jadi kalau kalian perhatikan tuh judul-judul film gitu ya, atau komik atau novel itu kebanyakan yang bersifat yang misterius, terus gelisah, sesuatu yang abstrak, samar, horor itu biasanya menggunakan tipe-tipe huruf grunge ini. Lalu geometrik. Geometrik otomatis adalah sesuatu yang jujur, trendy, berani, terus miring, tajam tapinya. Kalau kita pelajari matematika itu geometrik itu selalu punya rumus kan, sehingga jelas ya. Sementara berikutnya adalah vintage. Vintage ini biasa digunakan pada zaman-zaman dahulu atau disebut juga dengan retro. Bergaya tua, tapi nggak kehilangan taste-nya, nggak kehilangan rasa juga gitu. Hikmat, bergaya, luar biasa deh pokoknya. Apa namanya, kalau kita melihat huruf ini sesuatu yang berbeda aja, walaupun itu kuno ya. Mengajak kalian untuk melihat jenis-jenis tipografi ini. Kenapa? Supaya kalian juga bisa tahu tentang jenis dan artinya masing-masing. Jadi orang tuh nggak hanya sekedar bikin poster, oh ini keren nih, lucu nih, apa bagus, atau ih gue banget gitu. Tapi sementara kalian nggak tahu artinya. Oke, jadi beberapa kayak poster itu fontnya, size-nya berbeda-beda, terus udah gitu atau ukurannya berbeda-beda. Terus juga selain ukuran, jenisnya juga berbeda-beda, walaupun satu poster itu bisa 2, 3, bahkan ada yang sampai 5 jenis huruf dipakai untuk satu poster misalnya, atau satu undangan, atau pamflet, atau brosur. Nah, itu biasanya menerangkan begitu berwarnanya. Sesuatu yang simple biasanya itu cuma satu memang, tapi jarang terjadi. Biasanya setidaknya untuk membuat poster, brosur, banner, dan lain sebagainya itu setidaknya 2 jenis huruf, agar orang yang melihatnya juga nggak bosen gitu ya. Oke, terima kasih sudah melihat sajian saya hari ini tentang tipografi. Semoga berguna buat kalian dan semakin tahu ketika kalian menggunakan tipografi, membuat tugas-tugas sekolah untuk presentasi dan lain sebagainya, kalian sudah tahu font apa atau jenis apa, tulisan apa yang kalian akan gunakan. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye. Salam seni.